Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan meneruskan siri khotbah yang diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat 1 hingga 9. Dan tajuk hari ini cerminan hubungan. Nah, apabila kita bercakap tentang hubungan, artinya kita berhubung dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang paling dekat itu keluarga. Kita juga berhubung dengan rekan-rekan di tempat kerja. Kalau kita pelajar, kita berhubung dengan murid-murid di sekolah. Kita berhubung dengan masyarakat. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hubungan kita dengan sesama itu merupakan cerminan daripada hubungan yang lebih luas, bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang saya sudah sebutkan sebentar tadi, tetapi hubungan kita dengan Tuhan juga. Nah, seperti cermin. Kalau kita lihat cermin, apa yang kita nampak? Muka sendiri kan? Iya. Cermin itu memantulkan wajah kita. Jadi dengan cara yang sama hubungan kita dengan Tuhan itu seperti cermin hubungan kita dengan sesama. Apabila cara kita atau sikap kita terhadap orang lain itu mempengaruhi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sepatutnya seperti cermin memantulkan gambar. Jadi sikap kita dalam hubungan sesama itu memantulkan sejauh mana kita ini mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Nanti kita akan belajar ada dua bahagian penting yang dibahaskan dalam Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat 1 hingga ke-9. Yang pertama hubungan dalam keluarga. Mulai dari ayat 1 dan 4 dikatakan di sini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi anak-anak harus taat orang tua, dan dasar anak-anak menghormati orang tua itu dikatakan di sini di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara-saudari, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, khususnya kepada anak-anak, supaya mereka ini harus mentaati ibu bapak mereka. Karena mentaati di sini itu harus demikian. Karena menghormati ayah dan ibu itu satu perintah. Perintah itu bukan datang daripada manusia, tetapi perintah itu datang daripada Tuhan sendiri. Semasa orang Israel keluar dari Mesir, mereka singgah di Gunung Sinai. Kemudian Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia diberikan 10 hukum. Dan 10 hukum ini harus diajarkan kepada bangsa Israel dan mereka harus mentaatinya. Jadi ada 10 hukum. Hukum yang kelima itu bercakap tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu salah satu daripada 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak bukan karena budaya, anak-anak itu harus menghormati ibu bapak, bukan hanya setakat budaya. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Dan anak-anak
harus mentaati, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau anak-anak itu menghormati atau taat kepada orang tuanya, itu dikatakan seperti mereka itu menghormati Tuhan. Karena taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi dasar menghormati itu di dalam Tuhan. Sama seperti anak-anak menghormati Tuhan, anak-anak juga harus menghormati ibu bapanya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah mendengar ini seorang ibu komen. Dia mengatakan anaknya di gereja rajin terlibat dalam pelayanan. Setia ke gereja, setia dalam pelayanan. Tetapi malangnya apabila anak itu berada di rumah, kerajinannya, ketaatannya di gereja itu ada kebalikannya kalau berada di rumah. Maksudnya anak itu tidak mau tolong ibu cuci piring, basuh piring. Tidak mau tolong ibu menyapu lantai. Jadi saya mendengar itu agak luar biasa ya. Kalau di gereja nampak wow, rajin dalam pelayanan, libat di sana sini pelayanan, taat, setia, komitmen. Masalahnya di rumah. Kalau anak itu di gereja rajin lakukan pelayanannya karena dia mengasihi Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada halangan untuk anak itu di rumah pun dia juga harus rajin. Kenapa? Karena dia taat kepada orang tuanya. Jadi nampaknya seperti tidak ada keseimbangan di sini. Jadi persoalannya kalau di gereja dia melayani, adakah dia melayani karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mentaati Tuhan? Atau pelayanan itu hanya sebagai pameran saja, pelayanan itu hanya melihat teman-teman yang lain melayani, saya pun ikut melayanilah. Dengan motif yang tidak benar. Sebab kalau seorang anak yang melayani di gereja, dia tahu sungguh bahwa apabila dia melayani karena Tuhan. Karena dia taat kepada Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apabila dia berada di rumah, dia juga taat, dia juga mengasihi ibu bapanya. Jadi semua kerja-kerja di rumah itu akan dilakukan. Sebagaimana rajinnya di gereja, juga rajin apabila berada di rumah. Tetapi kalau di gereja motifnya tidak benar, seolah-olah nampak rajin, tetapi motifnya tidak benar, saudara dan saudari, hubungan dengan Allah sudah ada masalah. Kalau hubungan dengan Allah sudah ada masalah, apalagi hubungan anak itu terhadap orang tuanya. Jadi bagaimana dia memperlakukan orang tuanya itu memantulkan bagaimana cara dia melayani atau mentaati Tuhan. Jadi anak-anak, saya mendorong Anda semua, mudah-mudi ya kalau di gereja rajin melayani, biarlah kerajinanmu itu juga ada dalam keluargamu. Supaya orang tuamu melihat, wow, anak saya giat dalam pelayanan karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama, anakku juga rajin di rumah karena dia menghormati orang tuanya. Jangan sampai ibu bapak komplain, ya anak saya ini setiap minggu aktif di gereja, tapi balik di rumah
tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya, ini tidak bagus. Ya, ini tidak seimbang. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, demikianlah juga kita memperlakukan Tuhan. Itu akan kelihatan, refleksi, tercermin daripada hubungan kita dengan sesama. Dan dikatakan juga dalam ayat keempat di sini, ibu bapak jangan bangkitkan amarah anak-anak, tetapi ajarlah mereka, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bukan membangkitkan amarah anak-anak, karena apabila selalu mengusik anak sehingga anak itu marah, kau pikir apabila anak itu besar dia suka dekat dengan ibu dan bapak yang suka menaikkan kemarahan anak-anak. Saya pikir hubungan itu tidak beres, hubungan itu ada masalah di sana. Sebaliknya firman Tuhan menasihatkan ibu bapak, mereka harus mendidik anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baru-baru ini saya nampak ada satu status yang dikirim oleh seorang ibu. Dia ada seorang anak, saya tidak tahu berapa umurnya. Tetapi ibu ini mengajar anak ini supaya apabila dia melakukan kesalahan, anak itu harus minta maaf. Ini pelajaran yang baru yang diajar oleh ibu kepada anak ini. Walaupun masih kecil, tapi sudah diajar dari awal. Kalau salah, minta maaf. Kemudian beberapa hari kemudian, anak ini lakukan kesilapan. Anak ini lakukan sesuatu yang membuat hati ibu ini rasa marah. Dan apabila anak ini melihat wajah ibunya, dia melihat reaksi marah ibunya, anak ini tiba-tiba mengatakan kepada ibunya, "Mami, I'm sorry." Jadi ibunya waktu itu sudah marah. Tetapi apabila anak itu mengatakan, "Mama, saya minta maaf." Dengan serta-merta katanya, dia tidak dapat meneruskan itu kemarahan. Tetapi ibu ini mengajar, masih memperingatkan anak ini supaya jangan lakukan sekali lagi. Jadi saudara-saudari, sebagai ibu bapak, kita diajar supaya kita mendidik anak kita. Bukan hanya perkara di dunia ini, kita perjuangkan untuk anak-anak kita, memberi mereka pendidikan yang terbaik. Saya pikir semua ibu bapak ada impian seperti itu, anak-anak berjaya dalam pendidikan mereka, supaya apabila mereka ada pendidikan yang tinggi, pendidikan yang bagus, apabila mereka bekerja, ada pekerjaan yang bagus dengan gaji yang besar. Tetapi dalam perjuangan kita di dunia ini, jangan sampai kita hanya fokus bahagian ini saja. Memberi pendidikan, memberi keperluan anak ini dari segi duniawi. Pelajaran itu penting atau tidak? Penting. Tetapi seringkali ibu bapak lupa satu perkara. Lupa tentang hal rohani. Lupa untuk mengajar, mendidik anak ini perkara-perkara rohani. Ada peribahasa mengatakan melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Ketika mulai tumbuh tunas rebung itu, bulu itu dalam bentuk rebung itu sudah boleh diperlahan-lahan dibentuk. Kalau sudah besar, batangnya sudah keras, baru mau melentur, saudara-saudari, percuma. Banyak anak-anak, khususnya pada masa mereka remaja, ini masa mereka memberontak. Baru mau ajar waktu itu agak terlambat. Jadi ajar mereka sejak dari kecil. Bukan hanya perkara-perkara duniawi, tetapi juga perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Saya bersyukur karena saya membesar dalam keluarga ibu bapak saya. Mereka bawa saya setiap minggu pergi ke gereja.
Dan di gereja dihantar ke sekolah minggu. Di sekolah minggu saya mengenal Tuhan. Saya belajar berdoa. Saya belajar mengenal siapa Yesus dan sebagainya. Jadi saya bertumbuh dalam suasana yang demikian. Sejak saya dari kecil sehingga saya dewasa. Ada firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sampai tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Jadi anak-anak kita ini, ajarlah mereka berdoa. Ya, berdoa makan. Kalau ibu bapak sendiri tidak berdoa terus makan begitu, itulah anak melihat dan belajar daripada orang tuanya. Tapi kalau melihat orang tuanya berdoa, anak ini terbiasa. Dan apabila dia terbiasa, tidak mustahil anak ini juga akan belajar untuk berdoa. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ajarlah, didiklah anak kita menurut ajaran dan nasihat Tuhan, supaya apabila mereka membesar, mereka tetap berjalan dalam didikan yang diajarkan oleh anak-anak. Kadang-kadang dalam pembaptisan ya, dalam pembaptisan ada ibu bapak kandung untuk anak yang calon dibaptis itu. Tetapi kita mau juga selain ibu bapak jangan menjadi saksi. Maksudnya ada pemimpin-pemimpin yang sudah matang rohani untuk menjadi saksi. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya yang pertama orang tua itu harus bertanggung jawab. Kalau anak itu sudah dibaptis, bertanggung jawab terhadap pendidikan, ajaran, nasihat Tuhan. Supaya anak itu bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Malangnya saya mendapati kadang-kadang ada ibu bapak yang tidak jalankan tanggung jawab ini. Ibu bapak sendiri tidak pergi sembahyang. Jadi anak itu dibaptis begitu saja, lalu takkanlah anak itu pandai dia telepon Grab, umur yang 1-2 bulan datang ke gereja. Tidak, itu daripada orang tuanya. Tetapi saya mendapati ada orang tua yang tidak menunjukkan teladan yang baik. Kalau ibu bapak sendiri gagal mendidik anak itu, siapa lagi? Sudah pasti saksi. Saksi yang matang rohaninya, mereka itu sebagai ibu bapak rohani untuk anak itu. Ibu bapak rohani inilah yang akan membantu pasangan suami istri yang gagal menjalankan tanggung jawabnya, mendorong anak ini untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, didiklah anak kita sementara mereka ini masih kecil, masih boleh dilentur dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Supaya anak ini bertumbuh dan membesar menjadi seorang yang kenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Kedua, hubungan pekerja dan majikan. Dalam ayat 5 hingga 9, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi hamba itu harus takut dan gentar, harus dengan tulus hati melayani majikannya, sama seperti kata firman Tuhan di sini dasarnya sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ada upahnya. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka.
Jadi Paulus juga menasihatkan jemaat di Efesus, mereka ini sebagai hamba-hamba atau sebagai pekerja supaya mereka harus melayani majikan mereka itu dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti mereka taat kepada Kristus. Dan dinasihatkan di sini bukan hanya di hadapan mereka. Kalau mereka ada, rajin bukan alang-alang. Tapi kalau bos tidak ada, santai bukan alang-alang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, baik di hadapan ataupun di belakang bos, di belakang majikan, mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan setia. Dan cara mereka melakukan pelayanan mereka itu atau perkhidmatan mereka kepada majikan itu seperti mereka melayani Tuhan. Prinsipnya seperti mereka melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Memang betul mereka melayani manusia, melayani majikan mereka, tetapi prinsip yang diajarkan atau yang Paulus tekankan di sini, mereka memandang majikan mereka itu seperti mereka memandang Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan, seperti demikian juga mereka harus taat kepada majikan mereka. Menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kebanyakan kita di sini pekerja atau kita majikan? Jangan angkat tangan ya. Tapi saya dapat pastikan kebanyakan kita adalah pekerja. Di atas kita ada bos, ada majikan. Siapa di sini majikan, bos? Pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi kalau yang majikan itu dikatakan di sini, majikan itu juga harus berbuat demikian. Bukan hanya pekerja yang melakukan kewajiban mereka terhadap majikan, majikan juga harus berbuat demikian. Memperlakukan pekerjanya dengan adil dan menjauhkan ancaman. Kalau bekerja itu buat salah, kadang-kadang majikan akan beri amaran. Itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau satu kali saja kesalahan, terus diancam, saya akan pecat kamu. Hati-hati. Firman Tuhan menjelaskan di sini, memberitahu kita di sini, kalau majikan itu jauhkanlah ancaman. Peringatan iya, amaran iya. Tapi ancaman ini yang tidak boleh ya, mengancam, menakut-nakutkan dan sebagainya. Dan majikan itu harus ingat, ingatlah kata firman Tuhan, bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu. Pekerja, mereka ada Tuhan. Kamu sebagai majikan pun ada Tuhan. Tuhan yang sama. Yang berada di surga. Ia tidak memandang muka. Kalau majikan buat kesilapan karena tidak berlaku adil terhadap pekerja, Tuhan. Jangan lupa ya, kita majikan. Tapi di atas kita ada majikan yang lebih besar. Yaitu Tuhan kita sendiri. Dia tidak memandang muka. Kalau kita salah sebagai majikan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita yang bekerja, pekerjaan kita itu bukan sekedar tugas, pekerjaan kita itu bukan sekadar kewajiban, tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita dalam pekerjaan itu kita memuliakan Tuhan. Kita dipanggil sebagai pekerja, kita bekerja dengan majikan kita supaya kita ini dipanggil untuk melayani majikan kita dengan integriti, dengan kejujuran. Bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi kita ini sebagai hamba Kristus yang bekerja bagi Tuhan.
Pekerjaan yang kita lakukan itu haruslah dengan tulus. Meskipun mungkin kelihatan pekerjaan kita itu tidak penting, tapi kita setia melakukan itu. Karena di mata Tuhan, pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang kecil, kalau kita lakukan itu dengan penuh kejujuran, dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab, itu menyenangkan hati Tuhan. Bagi para majikan, ya harus bertindak dengan adil, harus memberi perhatian kepada pekerja di bawahan mereka. Betul majikan ada kuasa itu, tetapi kuasa itu sebenarnya datang daripada Tuhan sendiri. Jadi majikan harus memberi perhatian, memberi kasih dan keadilan kepada pekerja-pekerja bawahannya. Jadi saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan, masalahnya yang sering kali terjadi kalau kita ini pekerja, kita ini kalau bos datang melawat di tempat kerja, apa yang kita lakukan? Dari yang santai-santai terus menjadi orang yang sibuk. Ya, lakukan itu, lakukan ini. Karena ada bos datang. Kalau bos sudah berlalu pergi ke tempat lain, kita kembali santai. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan menasihatkan, sama ada bos ada atau bos tidak ada, kita tetap setia lakukan pekerjaan kita. Karena prinsip yang diajar di sini, seperti kita bekerja, seperti kita melayani Tuhan. Kalau itu yang menjadi prinsip dalam pekerjaan kita, kita akan bekerja. Karena ada bos, tidak ada bos, kita seperti melakukan itu untuk Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita ini setia, perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Jadi kalau ada bos baru kita rajin-rajin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kerajinan itu kerajinan yang palsu. Hanya dilihat-lihat bos, oh kerja saya ini bagus, pekerja saya ini rajin. Tapi kalau bos sudah berlalu, santai-santai. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi seorang pekerja yang komitmen, seorang pekerja yang taat, seorang pekerja yang bertanggung jawab. Ada bos, tidak ada bos, kita jalankan pekerjaan kita. Karena prinsip yang kita diajarkan dalam pekerjaan, kita bekerja bukan hanya untuk majikan, tapi kita melakukan pekerjaan itu demi Tuhan. Jadi ada tidak ada bos tidak menjadi masalah. Kita tetap setia melakukan pekerjaan kita. Jadi bagi majikan, saya pernah mendengar, ini orang Kristen, kira dia bos lah. Dia ada banyak pekerja. Tetapi saya mendengar, dia tidak bayar gaji pekerja. Ini pun tidak berlaku adil terhadap pekerja. Majikan itu harus membayar apa yang sepatutnya diterima oleh seorang pekerja. Kalau pekerja itu sudah bekerja untuk dia, tetapi gajinya tidak dibayar atau gajinya itu ditahan-tahan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak berlaku adil, kita tidak berlaku kasih terhadap keperluan pekerja kita. Oleh sebab itu, ingatlah kata firman Tuhan di sini. Ingatlah, pekerja kita itu ada Tuhan. Kalau dia orang Kristen, pastilah Tuhan kita sebagai majikan dan pekerja kita itu sama, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang kita sembah. Kenapa kita mau menganiaya pekerja di bawah kita? Ingatlah kata firman Tuhan. Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan Tuhan itu
tidak memandang muka. Kalau lakukan kesalahan, Tuhan tidak pandang muka. Majikan sekalipun yang ada otoriti, ada kuasa, Tuhan akan menghukum orang yang sedemikian. Jadi kita belajar di sini baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan, kita ini dipanggil untuk mencerminkan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau anak-anak itu, seorang anak harus taat kepada orang tuanya seperti kita taat kepada Tuhan. Kalau orang tua tidak membangkitkan amarah anak-anak, sebaliknya mereka mendidik anak-anak mereka dengan kasih dan disiplin yang benar supaya anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi seorang pekerja harus bekerja dengan tulus, ikhlas. Ada bos, tidak ada bos, tetap lakukan pekerjaannya dengan setia. Bagi majikan harus memperlakukan pekerja mereka dengan adil. Bayar gajilah kalau setiap bulan ya. Sudah sampai waktunya bayar gaji, jangan tahan-tahan dan sebagainya. Jadi melalui setiap hubungan ini kita dapat mencerminkan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, ketaatan yang ada dalam Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sebagai anak-anak tidak hormat orang tua, kalau sebagai ibu bapak kita tidak mendidik anak-anak kita, sebalik membuatkan anak kita ini kecewa dengan cara kita mengajar mereka dengan kasar. Kalau seorang pekerja, kita berpura-pura ada bos rajin, tiada bos santai. Kalau kita majikan, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita. Kita tidak berlaku adil, tidak bayar gaji yang sepatutnya berhak diterima oleh seorang pekerja. Saudara dan saudari, kalau kita ada masalah hubungan antara sesama kita, kembali kepada asasnya. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu ada masalah atau tidak ada? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak beres, saudara dan saudari, hubungan dengan sesama juga tidak beres. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu intim, dekat, rapat, maka hubungan kita dengan sesama juga demikian. Jadi pikirkan, kalau saya tidak bertindak atau tidak berlaku sebagaimana sepatutnya yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di sini, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja ataupun majikan, kembali bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Kalau hubungan saya dengan Tuhan beres, maka itu akan terlihat, tercermin, tergambar dalam hubungan kita dengan sesama. Kalau tidak, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita coba sekali lagi. Mari kita bertaubat dan kita coba sekali lagi. Pertama, hubungan dengan Tuhan itu kita harus pastikan beres. Kedua, hubungan kita dengan sesama juga akan beres. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Bantulah kami ya Tuhan supaya mempunyai hubungan yang baik dalam keluarga sebagai seorang anak. Kami menghormati orang tua kami sebagaimana perintah Tuhan. Sebagai orang tua, kami harus mendidik anak kami sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai pekerja, kami harus bekerja dengan setia, taat, dan penuh dengan tanggung jawab. Sama ada majikan kami ada di hadapan kami ataupun tidak, kami tetap menjalankan pekerjaan kami dengan setia seperti kami melakukan itu untuk Tuhan. Sebagai majikan, ajar kami Tuhan, supaya kami berbelas kasihan kepada orang-orang di bawah kami, supaya kami dapat memperhatikan keperluan mereka, bertindak adil, dan memberi gaji yang sepatutnya mereka terima.
Dan kalau kami melihat ini ada kekurangan di dalam diri kami, Tuhan tolong kami supaya kami menyelidiki diri kami sendiri. Mungkin masalahnya bermula atau berpunca dengan hubungan kami dengan Tuhan yang tidak beres. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau sekali lagi bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.